Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada bidang mas-mas pembawa dari Universitas PGRI Semarang. Nanti mereka berempat akan berbagi terkait dengan materi yang hubungannya dengan Islam. Kebetulan mereka ini berempat program studinya pendidikan teknologi informasi. Nah, salah satunya alumni ini, namanya Mbak Anissa ini, semester 2 semuanya. Jadi ada yang dari SMK 7 Semarang, ada SMK 3 Bima, SMK Makarik Kudus ya, dan SMK 3 Lebak. Jadi silakan nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan silakan. Nanti akan berbagi materi sekaligus promosi. Ya, sekarang musim promosi nih. Termasuk kemarin waktu dari Kamis kemarin itu dari Universitas Eko. Itu di Janggian sebelumnya itu juga ada. Nah, nanti silakan dikupas atau ditanyakan terkait dengan materi yang diberikan. Monggo Mas atau Mbak silakan yang mau mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Hebat bisa. Ternyata sudah banyak ya kalau banyak tugasnya. Ini kita mungkin boleh perkenalkan dulu ya. Nah, ada patah mengatakan perkenalkan nama saya Muhammad Agus. Seperti yang ada di tag ya, berbagi dari rumah saja sama saya boleh. Saya dari Institut Pendidikan Teknologi Informasi. Saya Yofi Batanggar Rekonstruksi. Saya semester 2. Saya Laila Lelakiat, biasa dipanggil Sia, dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, pertama saya sudah tahu belum kita itu kesini mau? Ya, tahu. Itu mau ngajak kalian buat rumah itu. Karena nggak kayak melatih seperti biasanya. Karena kita bakal mencoba membuat game. Apakah kalian pernah buat game? Ya, apa? Jadi kita nanti bakal membuat game lewat Codebler ya, kalau kalian tahu. Ada yang tahu? Belum? Kita bakal membuat game lewat Codebler yang mungkin nanti bisa kalian demonstrasikan setelah ini ya. Bisa membuat banyak nggak? Game kita bisa membuat kalkulator, kita bisa membuat musik, banyak inilah referensinya lah. Kita membuat lewat Codebler. Kalau yang pertama mungkin kita mau pengenalan proses dulu ya, kita itu dari mana gitu.
bisa kita lihat video berapa. Sebentar ya. Sambil menunggu kita mau bagi-bagi brosur boleh? Sing Enggak PTU sini ada bis. Ini bis. Langsung deh, go. Ngelek. Sekali, Bang. Coba ganti. Sih. Susah. Itu tiga tujuh. Tolong hapus. Tiga tujuh. Volumenya default.
itu disetting diarahkan ke sana speakernya. Kan masih di sini. Sudah Pak. Udah, memang nggak bisa keras. Teknologi informasi yang unggul dalam keahlian artificial intelligence dan menjadi diri di tingkat nasional juga memiliki misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan program sarjana pendidikan teknologi informasi yang unggul dalam bidang keilmuan dan keahlian artificial intelligence dan menjadi diri dengan karakter disiplin, jujur, dan gigih. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian sebagai dasar peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan ilmu dan profesionalitas dalam bidang pendidikan teknologi informasi. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, peduli, tinggi, religius, berintegritas, dan sinergis. Dan yang kelima, membangun jejaring kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Wijayanto, Ketua Bidang Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di program studi pendidikan teknologi informasi menawarkan 3 fasilitas, yaitu multimedia dan animasi, teknik komputer dan jaringan, serta rekayasa gerakan. Untuk mendukung proses pembelajaran program studi pendidikan teknologi informasi digunakan berbagai fasilitas pendukung yang berdasarkan mulai dari ruang kuliah berakhir, laboratorium teknik komputer dan jaringan, laboratorium multimedia dan animasi, laboratorium mikrofichi, jaringan internet yang memadai, akses jurnal berlangganan, pusat studi, sistem informasi akademik, sistem informasi perkuliahan, serta sistem informasi perkuliahan daring. Mari bergabung, berkarya dan berkembang bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memimpin langkah kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Teguh Anda PT Oke. Perkenalkan, nama saya Yedi Samidin. Saya alumni dari Pendidikan Teknologi Informasi. Saya menempatkan bekerja di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Saya tergabung di salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Indonesia. Pendidikan Teknologi Informasi. Yuk, gabung sekarang dengan Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, itu tadi sedikit pengenalan dari kita ya, yaitu kita itu dari pendidikan teknologi informasi dari Universitas Negeri Semarang, tepatnya ada di Jalan Lontar ya, atau ada ini arah ke Masjid Agung, Masjid Agung juga ada juga. Namanya adalah kampus 4, itu dimana berpusatnya kita untuk memulai belajar. Nah, kita kelas seperti ini kita di sini. Kurang lebih kita itu memiliki beberapa lab ya, ada mungkin 2 sampai 3 lab. Tentunya ini dengan komputer yang sangat memadai untuk kita melakukan riset, untuk kita belajar di ilmu teknologi. Dan pendukung lainnya adalah kita memiliki beberapa alat praktek dari TKJ, yaitu kita bisa merakit PC, kita bisa ini menggunakan laptop. Jadi kalau kita ada perusahaan bagian laptop atau handphone, kita juga bisa kemana-mana. Jadi di bidang di PT ini ada perbedaan sendiri, jadi sangat mudah kita. Kita bisa perlu jauh-jauh dari kurang servis gitu. Jadi kita langsung hubungi aja ke kantor kita buat membenarkan perusahaan kita. Jadi ini banyaknya adalah itu nanti pengenalan kita yang ada tertulis di usul ya yang teman-teman pegang. Nah, pertama kami minta untuk teman-teman nanti isi form kayak juga ya, nanti bakal dikirimkan kepada Pak Eri, nanti bisa di-share ke teman-teman. Baik, minta tolong diisi sebentar ya.
Misal. Sudah dikirim ke saya. Ojo. Mungkin Tapi udah keluar tadi. Nah itu mungkin ini externnya dimatikan. Di setting kalau sistem lalu display sistem display ini kan tadi mungkin extern yang tampil sama externnya display dibikin ini apa yang bawah lagi externnya dimatikan. Nah itu externnya ada dimatikan, di duplicate pilih duplicate biar nanti tampilannya sama. Nah keep change. Nah udah kemarin ini dipakai teman saya. Buat biar tampilannya sama. Nah udah sama kan. Sudah dapat link formnya teman-teman buat ini presensi, mungkin bisa diisi terlebih dahulu ya yang dikirimkan oleh Pak Ewi, bisa diisi. Tapi bisa langsung aja sambil jalan lagi. Sembari nunggu ini ya, nunggu link presensinya, mungkin pembukaan sebentar ya dari modular ini. Kalian mungkin udah bisa buka ini ya, Chrome
langsung ke browse, mungkin bisa di search langsung Kodular di pencarian. Nanti kalian bakal diatur ke login dulu, karena berhubung saya sudah login jadinya masuknya ke sini. Nanti kalian bisa create akun dulu buat masuk ke Kodularnya agar bisa masuk seperti saya. Oke. Ini saya mau memperlihatkan sedikit dulu ya hasil dari contoh-contoh mungkin dari beberapa game yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa game, yaitu mungkin saya ingin perlihatkan Rubik. Kita lihat dulu ya. Coba. Ini adalah game yang sudah saya buat ya di jauh-jauh hari. Tapi untuk mengakses gamenya kita perlu aplikasi yang namanya Kodular. Kalian mungkin bisa download di Play Store atau App Store mungkin terlebih dahulu. Jika kalian pengen mencobanya, kalau enggak ya apa-apa. Itu dicoba di aku dulu ya. Nah, nanti bakal keluar ini barcode. Kita bakal scan menggunakan Kodular, aplikasi Kodular. Kita coba dulu ya. Nah, ini yang connecting sama ini ya. Nah, teman-teman lihat aja. Ini salah satu konsep yang saya buat. Dan biasanya ada ini sistemnya. Mungkin coba kita acak. Kalau kalian pengen ngakses kayak gini bisa lewat web kalian, yaitu dengan scan barcode. Tapi harus melewati aplikasi dulu. Kalian harus download aplikasi. Jadi kita bisa maju. Mungkin dari ini kenapa ini bisa bekerja, karena kita membuat sistem pada 3 bulan ini, yaitu menggunakan beberapa screen, beberapa display
Itu seperti sini ada screen 1 horizontal, grafik 1 dan kita di sini tuh nggak ngoding, nggak bakal ngoding atau sebagainya ya. Kita itu pakai blok atau drag and drag ya, seperti ini. Jadi nggak bakal sulit. Tapi kita nggak membuat Rubik ya. Mungkin Rubik masih terlalu ini ya, terlalu agak rumit. Jadi kita nanti membuat yang agak mudah aja. Nah ini juga ada kalkulator ya. Kita coba bukain kalkulator. Nah, ini adalah display dari kalkulator yang saya buat, kurang lebih seperti ini. Ini ada button-buttonnya. Nah, kita coba tes dulu ya, apakah bisa berjalan enggak. Nah, ini sudah connecting ya dengan program web saya. Nah, sekarang sudah masuk. Di sini kalkulator ini bekerja selayaknya kalkulator. Kita bisa tambah-tambahan satu, tambah satu, tambah dua. Mungkin kurang kelihatan ya. Sehingga bisa mengakses sendiri nanti. Kecil banget kata sebenarnya kecil kalau kalian mengakses bisa. Tapi ini hanya bisa satu akses karena ini modelnya web. Kita belum menentukan lepasin webnya lah. Jadi kalian harus masukkan satu. Misal ini aku masukkan, kalian nggak bisa nyekel. Karena ini modelnya masih berbasis web. Nggak bisa digunakan untuk banyak orang. Nah, ini juga kayaknya kalkulator ya. Ada game lainnya juga. Coba kita ini. Nanti kita bakal mencoba membuat game ini ya. Harusnya apa enggak ya? Nah, kita nanti bakal membuat game ini. Di game ini juga kalian bisa ini. Di sini kita nanti memerlukan dua foto ya, dua foto sama. Ini nggak pakai aku. Kita butuhkan dua foto. Nanti kita bakal membuat game yang seperti ini. Jadi kita nangkap apel.
Nanti kita bakal pelajarin seperti ini ya, yaitu tangkap apel. Itu mungkin kalian bisa bedain ya, nggak tangkap apel atau yang lainnya, misalnya tangkap buah, tangkap apa juga bebas. Nah, di sini kita mau mulai dengan screen 1. Nah, di screen 1 ini ada play sama info. Info ini jika dipencet itu keluar pembuatnya. Itu namanya sendiri. Jika play dipencet ini bakal masuk ke sini. Jadi kita mungkin bakal membuat ini seperti ini ya. Nah, cara mengerjakannya adalah menggunakan blok-blok seperti di atas. Mungkin kita mulai di screen 2 aja ya. Screen 1 itu kurang lebih hanya tampilan seperti ini. Jadi hanya untuk masuk sama keluarnya doang. Kayak berandanya lah, seperti itulah. Jadi kurang terlalu seru ya. Mungkin kita bakal ngebuat di gamenya. Jadi ini adalah isi atau blok dari game tadi, yaitu bagaimana cara game tadi bekerja adalah lewat ini. Jika blok ini tidak tersusun seperti ini, maka game tadi tidak akan berjalan. Jadi ini bisa dibilang otak dari game tadi. Jika hanya screen doang di desain ini, maka gamenya nggak akan berjalan. Mungkin teman-teman mulai bisa membuat ya, mulai bisa nge-create. Nah, caranya adalah sini. Kalian bisa create ini. Nah, kalian bakal masuk ke sini. Ini berhubung punya saya udah ada project ya, jadinya keluar. Kalau kalian nanti mungkin baru belum ada projectnya, nanti kalian bakal membuat ini, create project, bisa bebas, mau dinamain apa aja bebas. Kalian namakan udah ada. Di finish aja ya. Nah, kalian bakal masuk seperti ini. Ini adalah screen awal, di mana kita itu belum membuat apa-apa di sini. Jadi ini ya, kalau misal kita scan, ini bakal keluar kayak gitu, nggak terjadi apa-apa. Karena kita belum mendesainnya atau ngasih display yang perlu kita gunakan di ini tadi. Nah, seperti ini. Ini kan udah ada ini label score, kanvas 1, play split gitu. Dan sehingga belum ada. Jadinya kita nanti bakal ngebuat seperti ini. Ya. Udah masuk semuanya? Ya. Mungkin sembari nunggu ya dari teman-teman pada login, mungkin aku ada pertanyaan nanti yang bisa jawab, aku kasih aja. Mau jaga? Enggak banyak sih, tapi ya buat kenang-kenangan ya.
game yang kita pakai. Angkat tangan. Kita dulu. Berdiri dan perkenalan, Pak. Berdiri perkenalan. Gimana kakak? Bener gak? Nama web yang kita pakai apa? Gimana? Bener gak? Selanjutnya. Pertanyaan sembari jalan ya, nanti bakalan kasih pertanyaan lagi sembari kita membuat membuat gamenya. Nanti bakal ada pertanyaan lagi kok. Nah, yang pertama ada di screen game. Udah pada masuk belum ini? Ya. Kalian namanya mungkin bukan screen game tapi screen 1 kan? Ya kan? Nah, ini di sini bisa diubah kayak. Tapi biarin screen 1 aja gak apa-apa biar nanti gampang ya nyarinya ya. Kalian bisa nyamakan ini sama di sini. Nih. Nah, di titel ini ada kalian scroll ke bawah ya, scroll ke bawah. Oke. Kalian scroll sampai bawah, kalian nanti bakal ada ini. Nih, titel nih. Kelihatan ya. Nah, di screen 1 juga ada. Scroll bawah. Di titel ini namanya screen 1 kan, diganti. Game yang mau kita buat. Misal tangkap buah. Nah, screen yang pada display akan berubah menjadi tangkap buah. Jadi kalian pengen buat apa bisa diganti di titel pada screen 1. Jika dihapus diganti 0 misalnya. Nah, total. Sebenarnya titel ini adalah judul bagi game kalian. Misal kita mau membuat tangkap buah. Tangkap buah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Di sini juga ada tangkap apel itu. Oh, bisa diulangi lagi. Ini di paling kanan kelihatan ya. Kalian scroll paling bawah. Scroll paling bawah. Nanti ada titel nih. Yang tulisannya screen 1, kalau belum diganti screen 1 tulisannya. Nah, tinggal diganti aja. Kalian juga bisa mengatur ini ya, fontnya mau dikasih apa, bebas. Di titel bar font type bawahnya itu ada pilihannya ya. Tuh, bisa diganti-ganti. Ya.
Yang mana yang nggak kelihatan nih? Yang ini. Ya, yang belakang udah belum ini. Diganti. Ya. Nah, kembaliin dulu ya buat ukurannya ya. Nah, selanjutnya kita ngasih label score. Ini kayak ini. Label score pada sini. Ini kan baru screen satu kan? Kita cari label score di sini. Nah, ini. Kelihatan nggak? Tinggal di drag aja, masukin ke sini. Nah. Ya, masukin. Mau ulang nggak? Nggak bisa. Jadinya di sini digital ya. Ada nggak bisa? Dimasukin ke beda ya. Ya. Kalau udah kita ganti di title, teman-teman. Mana? Ini. Biasa titel ada. Teks apa? Kita ganti di teks ya. Gantinya skor. Kita samakan sama ini. Skor. Bentar. Nah, dibuat seperti ini ya. Skor. Nah, lihat ya teman-teman. Belum. Jadi pengen gambar.
menambahkan kanvas, teman-teman. Ini. Oh, ini label skornya font size-nya dibuat 11 ya. Kelihatan nggak? Ini ada font size dibuat 18. Nah, biar kelihatan. Ini. Ya, udah ganti. Kalau udah kita lanjut ini memasukin kanvas. Ini kanvas 1 ke dalam sini. Kita cari di mana ya? Gak di general. Oh, kita search aja di sini. Nah, kalau udah ketemu, di-search dulu. Udah ketemu, drag masuk atau ditarik ke dalam HP-nya. Nah, kelihatan? Dilepas. Nanti digedein, bisa digedein. Udah masuk. Kalau udah masuk kita perbesar. Nah, tuh. Ada yang namanya height di sini, height sama width. Ini loh. Ini dibuat fill parent semuanya. Ini dipencet. Nanti bakal sama kayak di contoh. Nah, udah belum? Udah. Selanjutnya kita nyari button seperti yang ada pada ini. Nah, ini tuh button namanya, tapi udah keganti jadi player sprite sama fluid sprite ya. Nah, button sendiri ada paling atas ini. Ada. Naruhnya di paling bawah ya. Oh, naruhnya di dalam sini. Di dalam kanvas. Loh, kok sini? Bentar. Ini gak button. Player sprite. Oh, ini gak button. Ini tuh ini. Bentar. Oh, button taruh di paling bawah. Di sini. Nah. Button taruh di paling bawah. Sambil jongkok ya, capek. Udah? Kalau udah ditaruh di tengah. Mana ya? Bentar. Button back. Center 1. Oh, ini. Nah. Jadi, yang width-nya dibuat fill parent ini. Lalu yang text alignment-nya dibuat center 1. Nanti bakal di tengah kayak gini teksnya. Ini teksnya diganti back aja. Kayak gini. Udah. Bentar ya, kita lihat yang ini. Ini enggak.
Teksnya ganti back. Ini nanti bakal yang back ini nanti buttonnya jika dipencet bakal nyambung ke screen 1. Berhubung kita belum buat screen 1, jadi button ini belum bisa terpakai ya. Nanti kita abaikan dulu button ini lah. Kita ngebuat gamenya aja nanti. Ketiga ini ada, ini apa ya? Lupa aku. Bentar. Bentar ya. Oh, kalian masuk ke ini. Ini kelihatan ya? Drawing and animation. Kalian masuk. Ya. Di sini ada nama image file. Ini buat masukin gambar. Nanti kita download gambar ya. Udah ketemu belum? Ya. Nah, nanti sama kayak tadi ditarik ke masuk ke dalam ini. Ke dalam kanvas 1. Ini bakal masuk. Tuh. Kita memerlukan 2. Ini udah masukin 2. Nah. Ini udah masuk. Kelihatan ya? Udah? Nah, sama kayak ini. Udah belum nih teman-teman? Kita samakan sama yang ini. Buat 60px. Ini dibuat 60. Nah, ini juga dibuat 60. Sudah belum dibuat 60px ininya. Sudah? Ya, oke, kita lihat lagi ya contohnya ya. Oke, yang paling bawah ini disamakan. Ada di bawahnya visible, ada itu X, Y sama Z itu sumbu. Sumbu X, sumbu Y sama sumbu Z. Jadi bagaimana gambar yang nanti kita pasang akan bergerak menyesuaikan koordinat yang telah kita pasang. Kita samakan ya. Nah, diganti berapa tadi ya? 38 400 sing gitu. Oke. Bentar ya, tak zoom bentar ya. Tak zoom bentar yang belakang itu ya. Udah. X-nya 400. Oh, X-nya sampai 38. Oh, ini min tuh salah kayak. Yang benar tuh, yang benar gak ada min-nya. Nah, yang benar seperti ini. Kelihatan belum yang belakang? Ya. Kembali lagi ya. Nah, ini yang image sprite 1 ya. Kalian nanti download gambar. Tapi nanti aja ya. Sekarang pindah yang 2. Ada ditanyakan? Katakan ya. Pindah yang kedua. Yang ini nih gak usah disamain gak ya?
Nah, yang kedua ini dibuat 40. Yang ini image seperti 2, enggak 1. Tadi kan 1 ini. Ini yang kedua. Beda. Dibuat 40 px. Nah, 40 enter aja. Nah, jadinya kayak gini. Sudah? Sudah belum? Sudah. Nah, untuk X, Y, sama Z-nya seperti berikut ya. Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Nih, di 26, enggak di ini loh. Di ini. Ini nggak main ya? Seharusnya nggak main. Kayak gini. Iya, ini nano. Kita coba dulu ya. Ya. Balik dulu ya. Sudah belum? Ya. Kalau sudah kita lanjut ke button back. Button back seharusnya nggak diapa-apain sih. Button 1 ya namanya. Itu kita nggak ada diubah ya. Nah, kita kan belum punya clock 1 nih. Jadi kita ambil dari sini ya. Kita cari dulu clock 1-nya di mana. Lupa tempatnya. Coba cari di sensor. Nah, ketemu. Kalian cari di sensor. Di sini ada yang namanya clock atau jam. Kalau udah di drag masuk ke HP-nya. Lepas. Nah, sudah masuk. Jadi sudah komplit ya di sini ya. Nah, gunanya clock ini untuk apa? Yaitu untuk timer atau waktu berjalannya pada gamenya nanti. Kita lihat di sini ya. Timernya 50 detik. Jadi gamenya bakal berjalan selama 50 detik kalau kita mainkan. Nah, di sini kan 1000 nih. 1000 sama ini timer always fire atau ini bakal hidup terus, jadi nggak ada berhentinya. Timer ini nanti cuma berjalan cuma buat angka doang. Kalau ini nggak dimatiin, jadi dimatiin biar nanti kalau sudah 50 detik bakal mati. Sudah? Sudah belum? Ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa nyari ini, nyari gambar di Google ya, nyari gambar di web. Bebas kalian pakai Chrome apa apa. Kalian cari gambar apa ya? Buah.
Wah, terlalu ini. Kalian download yang buat ditangkap. Tadi kan nangkap apel kan, gamenya kan. Jadi kalian perlu gambar apel, misal nih. Kalian mau tangkap kucing, kalian perlu gambar kucing. Kalian mau tangkap apa, bebas. Kalian mau tangkap apapun itu, ya penting nanti kalian download gambarnya dulu yang mau ditangkap sama keranjangnya. Nanti enggak, bebas. Kalau mau kasih mobil, mau kasih apa enggak apa-apa. Tapi konsep dari game ini adalah tangkap buah. Jadi kita perlu buah sama keranjang. Kalau kalian mau ganti gambarnya bebas ya apa-apa. Mau diganti gambar lainnya. Ini contoh. Contoh, ini apel. Nah, nih kalian download. Save image. Kita namain apel. Nah, lalu kalau udah, kalian sekalian nyari keranjangnya. Gambarnya bebas ya, nggak harus apel, nggak harus sama keranjang. Kalau mau ganti gambar bebas. Dari nah, misal aku pakai yang ini. Yang mana ya? Yang ini coba misal. Kalian download gambarnya. Udah milih belum? Gak apa-apa, ditungguin milih dulu, gak apa-apa mau gambar apa. Udah pilih gambarnya belum? Belum, saya tungguin. Nanti bakal tetap ada kok gambarnya kok. Misal nih. Jadi itu paling ini. Kayak gitu
Oh, buat teman-teman yang udah download gambarnya ya, kita mulai masukin ya. Coba pelan-pelan. Kita masukin gambarnya ke image spread yang satu. Nah, yang satu ini itu adalah foto keranjang. Ya, teman-teman. Jadi yang di bawah itu taruh di player, taruh di image spread yang di atas. Nah, yang di atas itu buat yang keranjangnya. Kita upload file dulu. Tadi namanya apa? Keranjang nih. Nah, kalau udah ke-upload seperti ini, kita close di sini. Nah, Google malah di atas. Nah, kebalik berarti ya teman-teman, yang atas itu buat yang apel. Buat yang apel. Coba ya. Di-upload dulu semuanya. Nah, buat yang mau tahu ukurannya itu di sini. Ini ukuran ya teman-teman. Jadi semakin besar angka kalian, nanti apelnya bakal semakin besar. Gitu. Ya, udah dimasukin. Udah belum teman-teman ini? Ya. Kalau sudah, kan ini sudah keisi semua ya. Sudah keisi, sama yang ini juga udah sama kan? Seharusnya sama ini. Oh, ini belum. Ini belum 38.400. Tuh. Delapan, ntar 400. Yang apa? Yang membuat apa? Itu cuma display ya. Nanti kalau gambar ini itu bisa digerakin sesuka kalian. Misal kayak gini nih. Ini bisa digerakin sesuka kalian nih. Ini nanti gak ngaruh sama game kalian. Jadi game kalian juga nanti apelnya bakal turun. Ya, jadi ini cuma tampilan atau display pada HP kalian nanti. Ya, kurang lebih seperti ini. Tapi ini gak bakal ngaruh ke game kalian nanti. Game kalian nanti cuma apelnya bakal turun. Gak ngaruh tepatnya di mana atau apelnya kenapa, itu gak ngaruh. Nah, di ukurannya ini itu di 38. Di 38 400. Coba samain dulu ya.
Ini bakal di ini. Nah, kalau udah kayak ini biarin dulu. Oke. Kita ukurannya samain aja dulu. Karena lokasi Y ini 400. Jadi coba kita tarik ke atas, nanti akarnya bakal beda. Ya kan? Beda nggak akarnya? Beda nggak? Nah, kita sesuaiin dulu sama yang ini. Nih, 38 ke 400. Posisi apelnya bakal di bawah. Posisi apelnya bakal di bawah. Nah, kalau udah kayak gini biarin dulu. Ya. Karena belum kita pakai ini, belum kita pakein blok. Nanti kalau udah dipakein blok nanti bakal pindah. Seharusnya ya. Disamain ukurannya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oh, gambarnya udah dimasukin belum? Ya. Ini apa ya? Oh, salah teman-teman. Yang 400 keranjang ternyata nggak buai. Ya maaf. Nih. Nah, baru buahnya juga atasin 46. Nah, kayak gini ya. Ya nggak? Kelihatan nggak? Dah, disamain kayak ini dulu ya. Udah belum teman-teman? Ya, keranjangnya bakal nggak kelihatan ya. Sama kayak ini. Nah, kalau udah kita lanjut ke blok ya teman-teman. Ini dipencet. Nah, kita bakal masuk ke bloknya. Bloknya seperti ini. Tuh. Mau dibantuin nggak ini nyari blok-bloknya? Bantuin. Yang pertama kita nyari ini. Ini Initialize global. Kita nyarinya di initialize global. Coba. Nah, di variabel. Di variabel ini kelihatan nggak? Initialize global. Kalian tarik ke masuk ke dalam ini. Nah, ya. Kalau udah ini biru ini matematika ya, atau tulisannya tuh mat. Ini, lihat nggak? Tidak masuk kayak gini. Ya, sama. Ini namanya diganti ya, jadi skor teman-teman. Nah,
Nah, kita lanjut ya, pemasangan bloknya ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita memerlukan udah belum ini? Ya. Kalau ada yang bingung boleh tanyain ya. Kita lanjut ke clock 1. Nah, gimana kita mencari clock 1 ini? Kita mencarinya seperti namanya, yaitu di clock. Nih, sini. Nah, paling atas. Kita drag masuk sini. Udah belum? Nyarinya di sini. Kalau sudah kita nyari isinya. Ini. Ada ketinggalan nggak ini? Siapa tahu ada ketinggalan? Bener nggak? Enggak. Kita nyari fruit spread Y. Spread itu yang apa? Yang buah ya. Apel hijau. Kita nyari yang buah. Bentar. Oh. Kita di image spread 1. Di gambar kalian ya. Scroll ke bawah. Ada. Bentar. Set spread Y. Bentar ya. Ini jadi nyari di tempat ini buah kalian berada. Kalian tahu buah di mana tadi? Buah kan di image spread 1 nih. Buah apa ini? Kita lihatin lagi ya. Nah, buah kan tak tahu di image spread 1 nih. Jadi kalian nyari buahnya di sini. Di tulisannya yang image spread 1. Kalau punya aku di situ. Jadi kalian cari di sini. Nih. Nah, di scroll yang ini. Gimana buat kalian gimana? Ya. Namanya ganti. Ganti scroll. Nah, selanjutnya kita memerlukan ini. Biru itu di matematika biasanya. Kita nyari di matematika. Kita scroll ke atas. Bentar. Nyari yang tambah. Yang ini. Drag ke sini.
Udah belum? Ini 5 ini itu dari matematika sama. Nah, graf dimasukin sini. Nah, diubah angkanya jadi 5. Untuk yang sebelahnya, udah belum ini? Untuk yang sebelahnya, kita nyari di sama di tempat apel kita tadi. Di image print 1, kita scroll. Kita scroll. Bentar. Kita cari yang ini. Yang ini ya. Nah. Yang Y. Udah. Udah belum ini? Ya. Set kedua jam tadi beberapa kali jam 12 sampai sejam segitu toh. Rencana sampai sore. Enggak, Ya, ini bentar lagi udah project selesai udah. Oh gitu ya. Nyelesain ini. Kita lanjut ya. Kita nyari yang kuning ini. Kita nyari yang kuning ini. Dikontrol ya. Dikontrol. Nah, ini. Ini yang ini. Udah? Kita lihat. Kalau udah kita nyari matematika yang ini. Nyari yang Nah. Kita nyari yang ini nih. Kita ganti ke ini. Ya, kayak gini. Kita ngopi yang ini. Caranya duplikat adalah di klik kanan. Duplikat. Oh, ini diganti ya ini. Diganti ya. Ganti ya. Nah, kita masukin sini. Ya. Kita cepat dikit ya. Kalau sudah kita pindah ke kanvas 1 ya. Ini. Kita nyari ini. Kita nyarinya di kanvas. Nah. Di kanvas 1, hey. Scroll ke bawah. Kanvas 1. Hey, gimana hey ya? Oh, ini nih. Sudah? Ya belum.
Kalau udah kita nyari bawahnya, ini sama ya, sama yang di atas ya, cuma bedanya yang ini X sama yang ini Y. Jadi kita copy aja tinggal lama ya. Oke. Ini yang seset ini bisa dihapus atau dimasukin ke sampah ya. Nah, ini diganti X. Kalau udah kita cari yang matematika, ini kan minus nih. Nih. Kita nyari yang random integer dulu. Oh ini nih. Kita drag. Kita samain. Yang ini kita buang. Yang ini kita ganti 0. Nah. Saja kita cari matematika yang pengurangan. Ini. Nah. Udah. Ini kanvas 1, free spread width. Ini. Masukin sini. 1 width. Ganti. Sprite. Terus kita nyari gambar yang diambil. Udah belum di sini? Cepet men sih. Kita nyari gambar di apel ya. Nah, kita nyari yang sama seperti ini. Fruit spread width. Yang width belakangnya yang width. Ini. Yang width. Yang apel ya, yang apelnya ya. Ya. Udah belum? Kalau sudah kita nyari ini kanvas, kita nyari di kanvas. Bentar ya. Cari kanvas, bracket. Nah ini. Ya. Nah. Ini sama kayak ini ya. Oh, beda-beda. Sama di. Sama-sama. Duplikat. Ini buang. Ya ini.
Ini diganti yang dua ya, yang keranjang ya. Ini diganti X. Kalau udah kita nyari get keyword X yang warna merah. Nah, nyarinya di text. Sepertinya di text ya. Enggak? Enggak ada. Coba di variabel kita nyari ya. Nah, ini ayo. Ya. Selanjutnya kita nyari nih fruit sprite. Yang apel. Nyari seperti kulit wheat. Yang ini. Sini ya. Ini. Ya. Kalian nyari yang ini. Tinggal copy aja kok yang ini. Set fruit. Y. Fruit sprite Y. Sama yang ini. Lihat. Ini kok malah apa sih? Tinggal ini. Ya. Bentar. Gedein. Bentar ya, aku sekalian buat ya. Set. Kanvas 1 sama. Ya. Belum. Kita lanjut ya. Kita cepet dikit. Ini kita nyari set global score ini. Kita nyari coba di variabel. Ada enggak? Ini nih. Ini. Nah. Ya. Yang ini. Ya. Terus kalian ganti tulisannya ini.
di global score. Oke. Kalian nyari matematika yang plus ini. Kalian ini ya. Sekarang cari ini. Ini diganti 1 ya. Nol. Nah, sudah sampai sini belum? Ya, cepet teman. Ini kita nyari di level score ya. Ini level score. Kita nyari di level score. Nih di level 1 berarti. Kita nyari yang level score. Level score text. Level score. Ini nih. Ini ya. Terus kita nyari yang ini itu di teks. Nyari di teks. Teks yang ini. Kayak ya? Oh enggak, yang join dulu. Kita nyari yang join dulu. Oh ini nih. Nah, kalau sudah kita ganti jadi skor ya, teman-teman. Nah, kalau sudah diganti jadi skor, kita nyari lagi yang get global score. Ini kita tinggal copy yang atasnya aja. Nah, seperti ini. Sudah? Nah, kita nyari di ini button back. Button back ini gunanya untuk kembali ya di sini ya. Ini gunanya. Biar nyambung ke screen 1. Tapi karena screen 1 kita belum buat, jadi yang ini nanti jadi belum bisa kepake. Karena kita belum buat screen 1-nya. Tapi gak apa-apa. Kita masukin aja dulu. Di level ini. Lihat. Ini. Di level ini. Cari. Ini level score text 2. Scroll. Iya, level 1 namanya level 1. Nah, di button ini ya kita nyari yang klik. Ini. Benar. Kita taruh sini. Terus kita ke kontrol. Ke bawah, nyari yang close screen. Sudah selesai ini. Ya. Kalau sudah mungkin bisa dites satu-satu ya. Tes sendiri mungkin. Kalian bisa download Tabular. Cara ngetesnya itu gini. Tes connect to
Kalian scan pakai aplikasi kalian sendiri. Nanti belum ini tes yang ini. Nah, tinggal kalian scan. Bisa. Kalau nggak bisa ada yang salah dari blognya. Dalam dulu dalam aplikasinya. Kalau nggak buat yang mau nyoba bisa download aplikasinya Play Store ya. Kodulan. Ini belum jalan. Ada yang salah coba belum? Emang ada di Z? Iya. Oh iya, udah jalan. Ya kerja. Buat 60 atau 70. Ya kan? Lagi buat 100. Kalau mau nyoba aku mau ngasih pertanyaan lagi ya buat yang mau dia. Buat yang mau dia bisa nanti kita masih ada berapa ya? Kita masih ada 5 dia. Kita masih ada 5 dia, mungkin 5 pertanyaan lagi ya teman-teman sebelum kita tutup. Apa ya? Nanti kita ya, cepet-cepetan ya. Kita dari universitas mana? Siapa jadi dia nih? Enak. Oke. Lagi. Kita dari prodi mana? Terus
ingat? Ya saya ingat nih. Apa coba anak? Benar gak? Benar gak tanya Mbak E benar ya? Benar. Siapa nama Mbak yang sekarang? Alan. Siapa? Enggak, siapa namanya siapa kan? Satu lagi. Apa ya? Kita juga sudah menyelesaikan dari latihan kali ini yaitu membuat game tangkap apel ya, kurang lebih seperti itu, seperti yang sudah kalian buat masing-masing ya. Nanti bisa dicoba sendiri lewat kemudahan. Kalian juga bisa berinovasi pengen buat apapun itu lewat kemudahan juga bisa. Dan bisa banyak lah lewat kemudahan ini. Tinggal cari nanti mungkin di web itu mungkin banyak ya. Cukuplah mungkin saya cukupkan di sini. Untuk izin untuk bisa foto terlebih dahulu ya. Oh gantian aja. Oh ya udah. Ya jadi tambah prestasi.
mungkin ya senang kalau kalian semua mempunyai jadi bisa kenal kalian cukup senang bagi saya sendiri ya. Mungkin saya cukupkan di sini. Mohon maaf apabila kalian ini ada salah atau kata yang kurang berkenan jadi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk.